Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Matar, bicara cerita-cerita dari tanah Betawi. Nih, hari saya mau kasih judul siapa yang kasih makan. Harun ini tinggal di Karet Belakang, kerjanya di Kelurahan Karatengtin. Berarti dia kudu nyebrang. Nah, dia kalau tiap pagi dia nyebrang lewat jembatan penyeberangan yang ada di antara Karet sama Bendungan. Saat itu baru dia turun, dia susurin dia tuh sampai ke Kelurahan Karatengtin. Sekali dua kali Harun perhatiin nih orang, ada kang minta-minta kakinya dijulurin tuh yang tengah, kemudian diikat, rada bau sih emang, diikat sama kain yang rada jelek, bukan rada jelek, emang jelek beneran. Abang dilihat bau, dan ada laler ngumpul di situ. Orang-orang sih ada yang ngasih ada enggak. Pikiran Harun sih agak bakal mau ngasih duit ngajarin ini orang supaya berhenti. Bahkan pada orang-orang yang akan lewat itu dia bilang, jangan kasih itu kebiasaan, lagian di orang daerah di rumahnya kaya tuh, kaya raya. Ya orang sih ada yang perhatiin, ada yang kagak. Tapi Harun lama-lama mikir, nih orang begitu dari kiri-kiri pukul 7 dari di situ. Gak tahu sampai kapan, karena biasanya kalau pulang Harun suka jalan-jalan sono kemari, jadi pulangnya malam. Nah, suatu ketika Harun nanya sama nih orang, Pak, Bapak namanya siapa? Abdul. Orang mana? Dari Indramayu, Pak. Saya mah numpang cari makan di Jakarta. Saya mau nanya nih Bapak, itu penyakit borok kenapa dibiarin? Bapak kan bisa minta-minta, tapi kagak pakai borok. Tetep aja besile kek, duduk nongkrong kek. Ini diobatin. Wah, saya kan bukan penduduk sini, gimana ngobatinnya? Kata tuh orang. Kalau gitu Bapak saya bawa ke puskesmas mau? Wah, nggak usah. Kalau begini terus mengganggu lingkungan, Pak. Nanti juga daripada kalau Bapak ditangkap sama Trangtip gimana? Trangtip maksudnya, gimana? Ya, kita kan ada koordinatornya, Pak. Nah, Harun kaget, ternyata ada koordinator, ada yang ngatur nih orang. Penasaran dia bilang, begini, nanti saya panggilin mantri periksa di sini, terus Bapak dibersihin, disuntik, diobatin sampai sembuh. Gimana Pak? Gak usah lah Dik, saya biarin aja kayak gini. Tapi bilang saya nggak ganggu, kaki saya kan kagak sampai ujung, orang nggak bakal tandung. Bukan gitu Pak, kata Harun. Saya kesian sama Bapak. Kalau begini terus, Bapak bisa tambah parah ininya, sakitnya, boroknya makin lebar. Gini aja kelihatan laler udah makin banyak. Ini Bapak dalam hati bilang, gue sebenarnya nggak sakit, ini terasi yang gue kumpulin di balik kain, jadi laler pada ngumpul. Tapi Harun yang tulus ikhlas ingin membantu tetap ngotot. Udah, saya mau bawa sekarang juga, gimana? Nanti saya panggil nih tugas Trangtip. Jangan Pak, begini saya biar kasih tahu sama Pak. Bapak namanya siapa ya? Harun. Oh Pak Harun. Bapak kan juga orang baik. Saya ini nyari begini lantaran bukan semata-mata sakit, tapi juga kita kan kesian ya mau pada makhluk nih, ya enggak? Biarin deh dikit-dikit borok kita jilatin, digigitin sama laler. Oh enggak bener tuh Pak, nambah parah.
udahlah, kata tukang minta-minta. Saya kasih tahu sama bapak, kalau ampe ini kaki saya baik sembuh, terus siapa dong yang ngasih makan tuh laler? Kesian pak, kan jauh pak dia ke masuk kemari, laler udah makan, paham bapak? Orang bengong, apa urusannya? Pokoknya begini pak, saya tetap kesian sama tuh laler, saya tetap mau kasih makan. Bapak mau kasih makan? Duduk deh sebelah deh, bikin apa deh, taruh apa deh. Jadi saya bebas. Oh, jadi saya pikir sih urusannya nggak begitu. Nggak pak. Bapak kudu mikir siapa yang bakal kasih makan nih laler.